Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan komunikasi politik. Tanpa terasa, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ketujuh untuk materi kuliah yang keenam. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah khalayak sasaran komunikasi politik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita sasar pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti materi ini, diharapkan nanti bisa menjelaskan kembali adanya ragam media saluran komunikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan perspektif tentang audiens. Yang ketiga, menjelaskan tipologi aktivitas audiens. Yang keempat adalah menjelaskan tipe-tipe khalayak sasaran komunikasi politik. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini tentunya bisa dipilih salah satunya untuk menjadi tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Baik, bicara tentang khalayak sasaran komunikasi politik, ya, bahwa khalayak dalam komunikasi berperan menerima pesan-pesan publik, ya, menerima pesan-pesan publik yang menerima, memaknai, dan terpengaruh dengan berita dan informasi atau pesan yang mempunyai muatan politik. Nah, itu adalah khalayak politik. Nah, akan tetapi khalayak politik dapat berubah menjadi komunikator politik dalam situasi dan kepentingan tertentu. Juga sebaliknya, khalayak politik adalah khalayak yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan keadaan politik, memiliki informasi mengenai perkembangan tersebut, dan aktif berpartisipasi. Di antara semua itu, elit opini dan kebijakan merupakan kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalah kepemerintahan dan sebagai pelaku politik. Nah, audiens sebagai khalayak komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Merrill dan Lowenstein menjelaskan bahwa audiens dapat diartikan sebagai konsumen dari komunikasi massa. Nah, sebelum adanya media massa, audiens adalah sekumpulan penonton drama, permainan, dan tontonan. Nah, setelah ada kegiatan komunikasi massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan berjumlah banyak. Nah, adalah pemilihan dan penggunaan alat perantara yang dilakukan komunikator dengan sengaja. Artinya, hal ini mengacu pada pemilihan dan penggunaan teknologi media komunikasi. Media komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Nah, penyebaran informasi sebagai pesan dilakukan melalui saluran atau medium, diantaranya radio, televisi, film, buku, atau koran. Nah, segala kegiatan bernuansa politik diangkat media tidak hanya sebagai sarana publisitas, tapi juga mempengaruhi khalayak untuk memilihnya. Nah, saat ini beragam bentuk media dimanfaatkan oleh komunikator politik berdasarkan kepercayaan kekuatan efek media. Kekuatan media massa, powerful media, sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Nah, kemampuan melipat gandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap berubahnya perilaku pemilih. Bagi para elit politik yang ingin bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Ya, jadi itu bagian awal dari materi kita pada hari ini tentang khalayak sasaran komunikasi politik. Nah, kita lanjutkan.
saluran komunikasi ya. Rogers menyatakan bahwa saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok serta organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan mereka. Alat yang dimaksud tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun manusia pun sesungguhnya dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi. Dengan demikian, lebih tepatnya saluran komunikasi adalah pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Barlow mengartikan saluran komunikasi dalam beragam pengertian, yaitu 1. Saluran sebagai alat pembawa pesan. 2. Saluran yang dilalui oleh alat pembawa pesan. 3. Media wahana yang memungkinkan alat pembawa pesan itu melalui jalan atau saluran yang harus dilaluinya. 4. Media atau wahana yang dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi seperti pertemuan serta pertunjukan. Baik, kita akan segera masuk pada pembahasan tentang ragam media saluran komunikasi. Nah, ragam media saluran komunikasi, semakin banyak ragam media yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi, baik sumber maupun penerima manfaat, akan memberikan pengaruh yang sangat baik. Nah, secara konseptual dikenal adanya 3 macam saluran atau media komunikasi, yaitu saluran antar pribadi, interpersonal, media massa, mass media, dan forum media yang bertujuan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh saluran antar pribadi dan media massa. Pertama, saluran antar pribadi atau interpersonal ya. Media antar pribadi interpersonal adalah media yang memungkinkan para pihak yang berkomunikasi dapat berkomunikasi secara langsung, baik dengan tatap muka maupun menggunakan alat. Lemberger dan Gwyn mengemukakan bahwa 2 ciri yang harus diperhatikan dalam penerapan saluran antar pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saluran antar pribadi sebenarnya saluran ganda, multi-channels. Di dalam berkomunikasi tatap muka, memerhatikan bahasa yang digunakan, serta menyangkut ekspresi raut muka, pakaian yang dikenakan, tingkat kelantangan suara, waktu dan tempat yang tepat untuk berkomunikasi. 2. Saluran antar pribadi sering menghadapi hambatan berupa kesenjangan budaya, generalisasi yang salah, serta perilaku yang mencurigakan. Selanjutnya, saluran media massa. Saluran media massa adalah bentuk media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan multimedia yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesannya. Nah, menurut Gamble, audiens dapat digolongkan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, latar belakang, kebudayaan, pekerjaan, status ekonomi, pendidikan, dan keanggotaan organisasi khusus. Merrill and Lowenstein membedakan audiens menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. Pertama, the general public audience. Tipe ini termasuk audiens yang umum, heterogen, dan tidak memiliki hubungan dengan audiens lain. Audiens hanya menggunakan media secara individual dan tidak terikat dengan suatu kelompok. Yang kedua itu the specialized audience. Tipe ini terdiri atas orang-orang yang memiliki kesenangan tertentu atau tergabung dalam suatu kelompok. Nah, bicara tentang perspektif tentang audiens. Nah, ini masuk kepada tujuan pembelajaran kedua, yaitu perspektif tentang audiens. Nah, perspektif tentang audiens ya, Melvin Defleur dan Santa Borges dalam Rahmat yaitu mengkaji interaksi audiens dan cara tindakan audiens terhadap isi media. Mereka menyajikan 3 perspektif yang menjelaskan kajian tersebut. Nah, ketiga perspektif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, individual difference perspective, yaitu perspektif perbedaan individu. Perspektif perbedaan individual memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan cara individu memilih stimuli dari lingkungan dan cara memberi makna pada stimuli tersebut.
Nah, berdasarkan ide dasar dari stimulus respon, perspektif ini beranggapan bahwa tidak ada audien yang relatif sama. Dengan kata lain, tiap-tiap individu anggota audien bertindak menanggapi pesan yang disiarkan media secara berbeda. Hal ini menyebabkan mereka juga menggunakan atau merespon pesan secara berbeda pula. Yang kedua, sosial kategoris perspektif. Perspektif ini melihat bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang didasarkan pada karakteristik umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinan beragama, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, setiap kelompok sosial itu memberi kecenderungan anggotanya mempunyai kesamaan norma sosial, nilai, dan sikap. Nah, berdasarkan persamaan itu, mereka akan mereaksi secara bersamaan pada pesan khusus yang diterimanya. Pemilihan dan penafsiran isi oleh audiens dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan yang ada dan oleh norma-norma kelompok sosial. Dalam konsep audiens sebagai pasar dan sebagai pembaca, perspektif ini melahirkan segmentasi. Yang ketiga adalah social relation perspective. Perspektif ini menyatakan bahwa hubungan secara informal mempengaruhi audiens dalam merespon pesan media massa. Dampak komunikasi massa yang diberikan diubah secara signifikan oleh individu yang mempunyai kekuatan hubungan sosial dengan anggota audiens. Perspektif ini terdapat pada proses komunikasi massa dua tahap dan atau multi tahap. Baik, kita akan segera masuk kepada tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menjelaskan tipologi aktivitas audien. Nah, tipologi aktivitas audiens, Levy dan Window menyusun tipologi aktivitas audien dalam bentuk melalui dua dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimensi orientasi audiens. Dimensi orientasi audiens terdiri atas tiga tingkatan. Yang pertama, selektivitas terhadap isi media. Yang kedua, keterlibatan involvement, yaitu tingkatan audien menghubungkan dengan isi media atau tingkatan individu berinteraksi secara psikologis dengan media, termasuk di dalamnya dengan pesan-pesan media. Yang ketiga adalah kegunaan, utility, yaitu individu menggunakan atau mengantisipasi penggunaan komunikasi massa untuk tujuan sosial atau psikologisnya. Kemudian dimensi yang kedua itu dimensi temporal, urutan komunikasi. Dimensi temporal atau urutan komunikasi adalah dimensi yang menjelaskan aktivitas audiens dilihat dari sebelum, selama, dan setelah terpaan, exposure. Nah, kita lihat di tabel ini sumber dari Levy dan Window bahwa ada tipologi aktivitas audiens berdasarkan orientasi audiens, urutan komunikasi, sebelum terpaan, selama terpaan, setelah terpaan. Nah, kita lihat. Nah, adanya audien yang selektif, yang keterlibatan dan kegunaan. Nah, berdasarkan urutan komunikasi, maka orientasinya sebelum terpaan, yang selektivitas yaitu terpaan selektif mencari-cari, untuk keterlibatan yaitu antisipasi dari terpaan, dan kegunaan adalah pertukaran. Nah, orientasi selama terpaan, selektivitasnya adalah persepsi selektif. Keterlibatan adalah perhatian, pembentukan makna, interaksi parasosial, identifikasi. Sedangkan kegunaan adalah menggunakan untuk memperoleh kepuasan. Selanjutnya orientasi setelah terpaan. Selektivitas yaitu ingatan selektif, keterlibatan yaitu identifikasi jangka panjang menghayal, kegunaan yaitu menggunakan kepemimpinan pendapat suatu topik. Nah, aktivitas audien juga bergantung pada sejumlah faktor lain yang dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, faktor sosial, dan faktor media. Faktor individual misalnya dari jenis kelamin, usia, intelijensia, kepribadian, dan tempat atau latar belakang siklus kehidupannya. Nah, faktor sosial misalnya hubungan antara kelas sosial dengan konsumsi media. Blumer mengidentifikasikan faktor sosial seperti status perkawinan, partisipasi kerja, mobilitas sosial, dan ukuran potensial interaksi. Kemudian faktor-faktor sosial tersebut akan menentukan kebutuhan orientasi media.
kondisi orientasi audiens terhadap media, dan situasi sosial konsumsi media yang mempengaruhi aktivitas audiens. Nah, akan tetapi kemudian kita bicara tentang khalayak sasaran komunikasi politik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum yang disebut khalayak adalah yang pertama segala yang diciptakan oleh Tuhan atau makhluk tersebut dengan khalayak. Yang kedua adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Yang ketiga adalah orang banyak atau masyarakat. Nah, khalayak dalam konteks komunikasi adalah pihak yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan yang disebut sebagai penerima, receiver, atau khalayak, audiens, atau komunikat. Nah, akan tetapi hal yang perlu diketahui bahwa khalayak sebenarnya hanya suatu peran yang bersifat sementara. Ketika penerima pesan akan memprakarsai penyampaian pesan berikutnya, pada saat itulah sebenarnya pihak yang pada umumnya sebelumnya disebut sebagai khalayak itu telah berubah peran menjadi komunikator. Nah, pengertian yang sama berlaku pula dalam komunikasi politik. Pihak yang berperan sebagai komunikator atau sebagai saluran pada saat yang lain dapat pula diidentifikasikan sebagai penerima pesan-pesan politik, bergantung pada situasi yang berlangsung. Nah, akan tetapi pada intinya khalayak adalah masyarakat yang luas dan sering juga disebut dengan publik. Nah, kita akan segera masuk kepada tujuan pembelajaran kita berikutnya. Tujuan pembelajaran kita berikutnya yaitu kita bicara tentang tipe-tipe khalayak atau sasaran komunikasi politik. Nah, tipe-tipe khalayak dalam pandangan teori komunikasi massa, khalayak dibedakan menjadi dua saja, yaitu khalayak aktif dan khalayak pasif. Nah, khalayak aktif memiliki keputusan aktif tentang cara menggunakan media. Dalam komunikasi massa, khalayak disebut aktif karena dapat mengambil keputusan sesuai kehendaknya dalam penggunaan media dan memilih media massa yang diinginkannya. Dalam kajian yang dilakukan oleh Frank Bioka dalam artikel yang berjudul Opposing Conception of the Audience, the Active and Passive Hemispheres of Communication Theory, maka terdapat beberapa tipologi dari khalayak aktif, yaitu sebagai berikut. Jadi khalayak aktif, ya, tipologinya yang pertama selektivitas, artinya selectivity, yaitu khalayak aktif dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih untuk digunakan. Mereka selalu didasari alasan dan tujuan dalam mengkonsumsi media. Yang kedua adalah utilitarianisme, yaitu yaitu khalayak aktif dikatakan mengkonsumsi media untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Kemudian intentionality, yaitu yang mengandung makna penggunaan secara sengaja dari isi media. Yang keempat yaitu keikutsertaan, involvement atau usaha. Khalayak secara aktif berpikir mengenai alasan dalam mengkonsumsi media. Nah, yang kelima adalah khalayak aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam menghadapi pengaruh media, impervious to influence, atau tidak mudah dibujuk oleh media. Nah, ini adalah satu tipe khalayak yang disebut dengan khalayak aktif, di mana khalayak aktif ini mereka terdiri dari tipologinya, yaitu mereka selektif, mereka utilitarianisme, ya, berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Mereka juga intensionalitas, ya, sengaja, secara sengaja penggunaan isi media. Mereka juga involvement, ya, keikutsertaan. Khalayak secara aktif berpikir mengenai alasan dalam mengkonsumsi media, dan juga mereka adalah khalayak aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam menghadapi pengaruh media, impervious to influence, atau tidak mudah dibujuk oleh media. Nah, sementara tipe yang satu lagi, yaitu khalayak pasif, adalah khalayak yang secara langsung dapat dan mudah dipengaruhi oleh media. Itulah yang membedakan antara tipe khalayak aktif dan khalayak pasif. Khalayak aktif mereka selektif, khalayak pasif mereka sangat mudah secara langsung terpengaruh atau dipengaruhi oleh media
massa ya, oleh media. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi singkat yang disampaikan ini dapat dipahami dan nanti tentunya dapat dijelaskan lagi dengan menggunakan bahasanya sendiri untuk mengerjakan tugas salah satu dari tujuan pembelajaran yang ada 4 kita sampaikan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.